Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas ringkasan materi bab 4 terkait dengan kebinekaan Indonesia, pelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah, untuk pembahasan materi bab 4 sudah selesai dari sub A sampai dengan sub F. Dan silakan bagi yang belum memahami materi setiap materinya setiap materinya bisa diputar pada video sebelumnya. Nah, dalam kali ini kami akan merangkum sedikit materi terkait dengan kebinekaan Indonesia. Baik, langsung saja ke dalam ringkasan materi yang pertama. Nah, yang pertama, keragaman yang berlaku secara universal atau seluruh dunia adalah keragaman gender. Nah, jadi keragaman gender ini adalah keragaman yang berlaku secara universal atau secara menyeluruh di seluruh dunia. Nah, perempuan dan laki-laki setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perempuan dan laki-laki setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa maupun di hadapan hukum. Jadi tidak ada perbedaan gitu ya. Jenis kelamin baik itu jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan memiliki kedudukan yang sama, memiliki kesetaraan yang sama, baik itu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa maupun di hadapan hukum ataupun di dalam kehidupan yang lainnya. Yang kedua, keragaman suku. Keragaman suku menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik menyebut bahwa adanya 1.340 suku bangsa di Indonesia. Nah, kita harus patut bangga dengan adanya banyak suku yang ada di negara kita. Salah satunya adalah dengan mensyukuri itu ya, dengan adanya perbedaan ini. Yang ketiga, bersama dengan keragaman suku terdapat kebinekaan budaya yang layak disyukuri. Beragam budaya serta adat istiadat menarik untuk terus dipelajari karena tidak akan habis itu ya setiap budaya kalau kita terus pelajari dan harus dilestarikan. Karena kalau misalkan bukan kita sebagai anak bangsa, mau siapa lagi itu ya yang akan mempertahankan atau yang akan menjaga atau juga melestarikan budaya kita. Nah, yang selanjutnya yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama-agama resmi di Indonesia. Itulah kebinekaan dalam keagamaan. Terkait dengan kebinekaan dalam keagamaan ini, kita bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dan harus menjalankan setiap perintah-perintah yang agama yang kita anut masing-masing, serta tidak lupa kita harus menerapkan toleransi, artinya menghargai kepercayaan teman kita ataupun kepercayaan orang lain itu ya dalam hal beragama ini. Intinya harus saling menghargai, harus saling bertoleransi meskipun berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu tujuan, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, ras dan antar golongan menjadi kebinekaan Indonesia pula. Mongoloid, Melayu, Melanesioid Papua, hingga Wedodid, Kaukasoid adalah bagian dari Indonesia. Nah, selain tadi ada keragaman gender, keragaman budaya, keragaman agama, juga keragaman ras dan antar golongan. Yang selanjutnya yaitu kebinekaan melatih untuk menghargai dan siap bekerja sama dengan siapapun yang berlatar budaya berbeda. Kebinekaan juga membuat maju, karena itu perlu dijaga secara bersama-sama. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman atau kebinekaan. Ada ratusan suku bangsa dengan bahasa serta budayanya masing-masing. Terdapat beraneka agama dan keyakinan. Selain
itu tentu saja keragaman ras serta gender semuanya bersatu membentuk bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang paling berbineka di dunia ini. Yang selanjutnya, kesadaran keragaman itu perlu dimiliki oleh semua. Hal itu dapat dimulai dari kesadaran gender. Nah, ini dapat dimulai dari kesadaran gender. Nah, sesudah kita menyadari kedudukan kita antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, artinya memiliki kedudukan yang sama, memiliki kesetaraan yang sama, baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan hukum serta di dalam kehidupan yang lain. Itu ya, seperti itu. Sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan itu ya. Jadi memiliki kesempatan yang sama. Nah, sesudah itu dapat mendalami keragaman suku dan budaya, keragaman agama, ras, serta antar golongan. Kesadaran tersebut akan memperkuat bangsa karena dapat saling menguatkan. Sebaliknya, menolak dan menutup diri terhadap suku, budaya, agama, hingga ras dan golongan lain hanya akan membuat masyarakat sulit berkembang karena akan saling melemahkan. Sekian untuk ringkasan materinya, dan insya Allah nanti untuk selanjutnya kita akan membahas uji kompetensi bab 4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.